Rekan Pasutri sedang dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Acara Pernikahan Bahagia adalah sebuah acara untuk membicarakan bagaimana kita mengembangkan diri, membangun relasi sebagai suami istri, supaya kebahagiaan dapat kita terus alami dalam pernikahan kita, supaya relasi harmoni dan kesetaraan antara suami istri dapat kita bangun, kita kembangkan, dan dengan demikian seluruh yang Allah sediakan dalam pernikahan kita dapat kita alami. Nah, kali ini kita akan membahas tema Harmony Communicative Action bersama dengan Dr. Erna Suryadi, MSA PBI, PhD, Director of Yayasan Gender Harmony. Dan ini, episode kali ini merupakan kerjasama antara YKB dengan Yayasan Gender Harmony. Nah, dalam percakapan kita ini, kita akan mendengarkan pertama-tama nanti penjelasan tentang topik kita, ya, Harmony Communicative Action dari Ibu Erna, dan kemudian kita akan mendengarkan sharing dari dua orang yang sudah berkenan bersama dengan kita, ya. Ada Pak Sulistyo dan ada Ibu Fani Riani. Mereka akan berbagi pengalaman mereka, apa yang mereka alami yang berkaitan dengan topik kita pada episode kali ini. Sesudah itu kita akan lanjutkan dengan diskusi. Rekan pasutri yang bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV dapat berinteraksi dengan kami melalui chat room yang sudah tersedia. Silakan berikan komentar, silakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ibu Erna tentu dengan senang hati akan merespons komentar dan pertanyaan-pertanyaan saudara. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan Pendeta Santi untuk memimpin atau membuka pertemuan kita dengan doa. Ibu Santi, silakan. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu di hari ini dalam program Gender Harmony. Kami mau berdiskusi bersama tentang komunikasi yang efektif. Kiranya Tuhan boleh memberkati jam percakapan dan diskusi kami sehingga melalui program ini banyak orang boleh diberkati. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Santi. Oke, Bu Erna, silakan memulai penjelasannya. Oke, selamat jumpa lagi saudara-saudara dengan acara Gender Harmony bersama YKB. Kita bicara tentang communicative action. Judulnya Harmony Communicative Action. Kira-kira sama nggak sih dengan communication? Ya, mungkin ada baiknya saya sedikit mengingatkan yang belum lama, yang episode yang lalu ke-33 itu tentang prevention of gender family violence. Kita bicara soal proses terjadinya. Kemudian ada satu item dikatakan kalau feedback tidak kembali antara suami istri, nggak nyambung, maka dia jalannya ke tengah, yaitu masuklah pada suatu kondisi krisis yang laten, yang biasanya tidak dilihat dengan kasat mata. Nah, hari ini kita mau membicarakan bagian itu, supaya kita memang benar-benar bisa mencegah terjadinya kekerasan, violence di dalam rumah tangga kita, ya. Jadi kita akan lihat konsep. Jadi kalau gender harmony ini dibangun berdasarkan penelitian yang kami ambil biasanya deduktif, ya. Jadi berdasarkan teori-teori lalu dibuktikan dengan suatu observasi, analisis, maka kita ketemu suatu hal, maka inilah yang dipakai. Karena itu namanya ada harmoninya, karena communicative action-nya itu miliknya Jürgen Habermas. Jadi dia sudah mengeluarkan teori, namun kemudian pada waktu kita penelitian, kita terapkan, kita menemukan yang namanya cara membangun harmoni melalui communicative action. Jadi dulu, ini sosiologi ya, jadi kalau orang bilang, saya kemarin nih bilang, seseorang kalau melakukan suatu tindakan itu enggak sekonyong-konyong, enggak ujuk-ujuk. Pasti ada something behind the mindset ya.
Jadi ada dia thinking of something, ada sebabnya yang disebut verstehen. Ini ditemukan oleh Max Weber, ya. Dan yang namanya action itu nggak mesti dalam bentuk gerakan, bisa juga dalam bentuk simbol-simbol, ya nggak? Contohnya orang begini ya, taruh tangan di depan mulut, itu kan orang ngerti suruh diem gitu ya. Maka body language itu juga termasuk di dalam action ya, language, body language yang kalau dia pola reason thinkingnya itu negatif ya, lama-lama dia masuk ke dalam itu ya bisa aja terjadi suatu violence. Kita sudah belajar kali yang lalu dari mana timbulnya violence itu ya. Tapi kalau dia positif, masih ingat teorinya Ravenhill yang kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, kalau manusia dengan manusia itu melakukan suatu interacting personality, maka dia menimbulkan suatu motivasi, ya, suatu hal yang positif, ya, stimulating motivation itu bisa terjadi suatu perasaan yang bahagia, sukacita, ya. Jadi ini sosiologi, beda ya dengan psikologi. Kalau psikologi itu lebih ngarah kepada dirinya aja. Jadi bedanya si Max Weber ini apa? Dia ingin mengungkapkan bahwa walaupun itu ada di dalam, tapi sebabnya bisa dari luar gitu. Ya, jadi bukan karena dirinya sendiri. Jadi kalau bedanya psikologi sama sosiologi itu adalah, kemarin ini saya bilang sosiologi itu definisinya adalah interaksi, ya, apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dipikirkan, dan apa yang dilakukan dengan setelah berinteraksi dengan orang lain, itu sosiologi. Nah, Max Weber ini dipakai oleh teori yang gender harmoni ambil dari Jürgen Habermas. Jürgen Habermas menindaklanjuti Max Weber ini, dia mengatakan memang verstehen itu ada, diakui, tapi kan nggak kelihatan ada di dalam benak seseorang. Lalu dia mengeluarkan suatu istilah karena dia sama-sama Jerman ya, Sinnverstehen, jadi SINN verstehen, artinya interpretative understanding, jadi pengertian yang diinterpretasikan. Oh, dia tuh begini karena itu. Dan ini dia dapatkan dari teori, jadi saya bicara sedikit aja ya tentang teori-teori sosiolog. Yang ini udah masuk ke modern, Jürgen Habermas, karena udah 1979-an, 80-an lebih ya. Sebelumnya itu ada Durkheim, dia mengatakan kalau Max Weber, Sigmund Freud, ya, Immanuel Kant itu bicara lebih ke arah personal, diri di seseorang. Tetapi sebenarnya ada satu social action yang mempengaruhi, jadi kondisi di lingkungan. Contohnya kenapa orang bisa bunuh diri, itu terkenal banget si Durkheim, Emil Durkheim, yang mengatakan, dia dari Prancis ya, itu karena anomi, dia bilang, karena pengaruh lingkungan sosial. Ya, jadi ada suatu kegiatan begini-begini, lalu dia mempengaruhi mindset. Jadi saya ingat dulu, itu zaman lagi ada tahun 98 ya, saya dekat salah satu retailer terbesar itu di Jarrah, itu lewat gitu loh di depan rumah sampai kita mencekam ya, dan yang ikut-ikut bawa-bawa televisi sampai bingung kita lihat orang yang kita kenal. Jadi ada situasi tertentu yang menyebabkan orang ikut-ikutan. Itu yang disebut social action. Ini sangat penting ya, apalagi kalau zaman sekarang ya, teknologi, kita orang yang beragama, beriman, ini social action dan social integration sebenarnya bisa memenangkan orang. Oleh karena itu teori yang saya
angkat ini mudah-mudahan bisa memenangkan banyak pasutri ya. Apa yang disebut social integration? Sebagai contoh, Protestan sama Katolik katanya, tapi ini penelitian, Katolik itu lebih rendah ya tingkat bunuh dirinya dibanding Protestan karena dia lebih strict gitu. Katanya Protestan lebih longgar karena reformasi, saya nggak tahu. Nah, hal-hal yang disepakati di dalam pola kehidupan sosial, ya di dalam keluarga, dalam komunitas itu namanya social integration. Jadi ini dasar ya. Sebelum kita masuk ya ke dalam apa sih pengaruhnya ke dalam pasutri, maka itu bisa dikaitkan dengan masalah kekerasan atau disharmonian atau renggangnya hubungan suami istri. Kita lihat dulu yang saya janjikan kali yang lalu tentang women barrier. Jadi ada misteri dari penciptaan laki-laki dan wanita. Ibu Erna nyebut women destiny kan yang lalu. Dan ada women barrier yang saya sebut juga tapi masih belum Ibu Erna ceritakan. Nah ini diketemukannya baru-baru aja kok, walaupun udah 2 dekade ya oleh Wilson ya. Ada 4 yang dia angkat ya, yang kita kalau pikirkan ya rasanya benar ya. Personality seorang perempuan dengan laki-laki itu beda. Perempuan lebih banyak shy-nya, malu, takut ya. Sehingga kalau ada laki-laki walaupun itu suaminya galak ya, progresif, agresif, dia udah takut. Karena itu dia termasuk kaum rentan, vulnerable, ya harus dilindungi. Dan yang kedua itu adalah perempuan itu kan punya reproductive function. Ya, kalau laki-laki sebagai pemberi, giver, perempuan recipient, tapi dia yang menanggung 9 bulan kan kurang lebih, maka secara alamiah perempuan itu, Pak Arianus pernah nanya ya, bedanya perempuan sama-sama kerja sama laki. Perempuan tuh kalaupun dia kerja di kantor, kalau anaknya sakit pasti dia udah hatinya udah mikir ke anaknya. Jadi dia nempel kepada anak. Jadi kalau dia banyak anak, otomatis ini menyebabkan dia terlimitasi, ya, less mobility. Kemudian kalau dia keluar ke dunia usaha, katanya pendidikan buat semua, perempuan dan laki-laki sama-sama pendidikan tinggi, tapi pada waktu dia cuma sampai SMA, dia bersaing, maka biasanya kedudukan-kedudukan yang lebih bagus diberikan pada laki-laki, ya, karena memang juga pemimpin-pemimpin perusahaan tuh lebih banyak laki-lakinya, ya. Kan ada kaum perempuan yang bos bilang, enggak saya kalau disuruh milih pegawai perempuan sama pegawai laki-laki, maka saya pilihnya laki-laki. Kenapa? Karena tadi dia cuti hamil, dia cuti haid. Jadi dia juga nggak ada toleransi ya. Jadi, nah hal ini menyebabkan barrier, limitasi perempuan semakin besar. Apalagi kalau dia sekolahnya nggak tinggi. Padahal dunia ini dengan teknologi yang berkembang harusnya membutuhkan pengetahuan yang lebih tinggi. Nah, padahal kita kepengen women and men itu setara dan adil ya. Dia harus punya voice, suara yang sama, yang sama-sama didengar, pilihan yang juga sama-sama bisa diakui, ataupun kekuatannya tadi walaupun rentan itu juga diperhitungkan. Nah, cara menghubungkan ini tidak lain dan tidak bukan dengan komunikasi ya, dan bukan sekedar komunikasi biasa. Jadi kalau ditanya tadi sama nggak communication dan communicative action, kira-kira sama nggak? Jelas nggak sama ya, kata-katanya ya udah nggak sama. Jadi memang tidak sama, dan kalau yang kita pelajari ini adalah satu tahap lebih tinggi daripada communication yang baru dapat disebut efektif, yang mampu untuk dapat mencegah
violence ataupun krisis di dalam keluarga. Ya. Coba kita lihat proses komunikasinya. Disebut proses komunikasi. Apa sih kira-kira titik sentral daripada suatu komunikasi? Apakah bahasanya? Apakah orangnya? Atau apa? Ternyata ini Jürgen Habermas yang menemukan, saya kagum dengan dia, dan saya ambil juga teorinya tentang legitimation crisis ya, saya udah jelaskan di kali yang lalu, bahwa sebenarnya ada satu situasi yang ingin dikomunikasikan. Nah, situasi itu punya dua aspek. Ya, di situ ada tulisan di sebelah kanan, namanya teleological aspect. Artinya apa? Menurut Habermas, situasi ini aspeknya harus ada logiknya, jadi harus ada kebenarannya, dan ada sesuatu yang kamu percaya itu benar. Jadi kalau dibilang manusia itu bernapas, mana sih bukti napasnya atau apa gitu? Ya kita percaya pokoknya ada, atau kita bilang ada penyelamat ya, kita jangan pertanyakan lagi sesuatu yang memang ada di dalam iman kita ya. Jadi ada teleological aspect. Dan ada satu lagi, kalau situasi ini baru bisa di-define, baru bisa didefinisikan kalau bisa dikomunikasikan. Jadi aspek komunikatif. Jadi nggak sekedar communication aja. Communication itu saya tuliskan di situ bisa berbentuk bahasa. Jadi awalnya itu Weber mengatakan, Durkheim juga mengatakan, ada lagi Talcott Parsons ya, dia menemukan social action juga. Itu language. Jadi asal mulanya bahasa, ya. Tapi kemudian orang paham ada simbol karena anak-anak nangis aja kita tahu dia kepengen sesuatu walaupun dia belum bisa ngomong ya. Anak saya baru berbicara, yang besar itu 10 bulan, tapi yang kecil baru 14 bulan. Jadi bayangkan selama dia hidup itu dia bagaimana berkomunikasi dengan sang ibu. Ada. Nah, itu yang disebut simbolik ya, entah melakukan body language atau melalui suara yang berupa tangisan ya atau jeritan dan sebagainya. Nah, definisi situasi ini kalau ada hubungan orang per orang ya, kita bicara Habermas yang sudah meningkatkan lebih jauh teorinya Max Weber sama Durkheim atau Parsons ke tempat yang lebih jauh, yaitu komunikatif. Dia bilang komunikasi ini bisa sukses, bisa gagal, ya, failure. Dari mana dia bisa sukses? Kalau definisinya sama-sama dipahami, ya. Jadi kita nggak tes ya. Ini apa? Mangga gitu. Dulu ini apa? Buah pir gitu. Itu ada dulu zaman TVRI, apa ini apa itu, sehingga suami saya yang dosen bilang kita nggak maju-maju sih soalnya tesnya cuma apa ini apa itu, harusnya mengapa begini mengapa begitu, jadi tingkatnya lebih jauh. Jadi definisi itu bukan sekedar apa ini apa itu, harusnya kata Jürgen Habermas harus ada mutual understanding. Arti kita harus paham betul situasi ini adalah seperti apa. Baru itu di-feedback-kan, di situ saya tulis ada dampening, amplifying. Feedback ini kan bisa diminta, bisa nggak diminta, tapi bisa dia membesar-besarkan. Wah, jangan begitu lu, ntar jadi begini, itu dibesar-besarkan. Atau udahlah, nggak apa-apalah, anggap aja nggak ada. Itu nama, yang tadi itu dibesar-besarkan amplifying. Jadi kalau yang nggak usah diperhatiin itu namanya dampening, didamp. Jadi feedback itu adalah bagian daripada suatu komunikasi. Tetapi kadang-kadang bisa diminta, bisa nggak diminta. Yang diinginkan oleh Habermas, yang menurut dia bisa melakukan suatu transformasi,
ya adalah suatu communicative action di mana ada shared definition, ada mutual understanding. Saya kasih contoh. Saya ingat, kalau nggak ada contohnya susah ngertinya. Saya ingat dulu waktu anak saya lulus SMP, dia dapat beasiswa ke luar negeri. Komentar pertama adalah ayahnya sendiri, suami saya bilang, aduh apa bisa ya umurnya baru 14, apa nggak jadi hilang nanti anak. Nah, saya harus berkomunikasi kan. Jadi jawabannya di dalam communicative action itu nggak bisa ya saya setuju atau ya saya tidak setuju. Harus ada definisi. Anak ini saya bilang. Jadi waktu itu sih saya belum belajar ini ya. Sehingga pada waktu saya terima teorinya Jürgen Habermas itu dibuktikan dengan beberapa pengalaman memang benar communicative action itu beda dengan komunikasi biasa. Jadi saya bilang begini, faktanya anak ini mendapat sesuatu yang tidak bisa kita berikan. Bayangin sekolah di luar negeri dibayarin, makan, buku semua gratis, ya bahkan uang tiketnya semua ya dikasih, kita nggak bisa beri. Itu adalah suatu karunia, suatu hadiah buat dia. Jadi saya senang sekali pakai satu kalimat begini, if you cannot give the happiness, please don't block his happiness. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan, jangan diblok kebahagiaan yang bisa dia dapatkan. Jadi saya berbicara dengan suami saya, akhirnya kekhawatiran dia takut ada pengaruh luar. Lalu saya bilang gini, loh kan ada kakaknya, beda 4 tahun, udah ada di sana juga. Jadi kalau ada apa-apa, udahlah, mama terbang aja ke sana, toh dekat ke Singapura. Akhirnya kami melakukan suatu setuju. Nah, kisah ini, contoh ini menunjuk kepada yang namanya speech act dan validity claim. Jadi communicative action itu adalah bagian daripada komunikasi yang 3 rangkaian. Kita lihat yang berikutnya. Ya, yang berikutnya namanya symbolic reproduction of life word. Apa itu life word? Ini yang temukan Parson, ya, dia bilang begini, bahwa dunia ketika kau hidup itu sebenarnya nggak sendiri. Dia bilang ada structure functionalism. Jadi kita itu tergantung dari budaya, ya, dari ajaran-ajaran yang ada sekeliling kita, ya. Ya, saya ingat dulu anak perempuan nggak boleh duduk di tengah pintu, nanti jadi perawan tua katanya dulu. Atau gunting kuku nggak boleh malam-malam, nanti nyumpain orang tua, kenapa gitu ya. Jadi itu ada ajaran-ajaran yang kita tidak minta tapi masuk. Nah itu adalah struktur-struktur di luar diri kita yang membentuk, yang menyebabkan psikologi tidak bisa berdiri sendiri. Ya harus bersama dengan sosiologi. Jadi ada validity claim. Kita lihat itu life word yang tadi saya cerita itu. Jadi ada simbolik-simbolik. Jadi kalau kita lihat ada hujan, ada apa, kita langsung memahami oh ini ada sesuatu. Jadi kita belajar tidak terlepas dari alam karena memang di dalam ciptaan Tuhan memang mengikutkan itu. Jadi manusia di Taman Eden waktu dia dosa ya alamnya juga ikut ya. Validity claim yang dikatakan oleh Habermas itu adalah moment of insight. Artinya apa? Valid. Harus ada rationality, harus ada kebenaran. Waktu saya bilang ini adalah hadiah yang tidak bisa kita berikan. Saya PNS, walaupun saya praktek, punya penghasilan, suami saya dosen. Berapa uang yang bisa kita invest pada seorang anak untuk pergi ke luar negeri? Kakaknya pun dapat beasiswa. Jadi itu adalah suatu valid, suatu rasional fact, ya, fact finding. Nah, speech act itu adalah kesesuaian antara pembicaraan kita dengan perilaku kita. Jadi ini yang harus kita pelajari, yang nanti harmoni communicative action diambil dari CEO ini ya, cognitive expression dan obligation. Artinya apa? Kognitif itu kita harus berpikir pada waktu kita bicara, maaf,
Orang perempuan sering dibilang banyak ngomong. Jadi pada waktu dia mau bicara sama suaminya udah kesel dulu. Gue capek, gue lagi kesel, mesti dengerin bla 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 bla, ceritanya nggak terarah. Itu jangan. Kita harus berlatih secara kognitif. Jadi ada ilmu pembelajarannya. Ya, kita belajarlah bicara to the point, sedikit namun berwarna, bermakna, ya. Dan ekspresi. Nah, ekspresi ini nanti saya jelaskan adalah ekspresi bagaimana perasaan kita. Jadi waktu saya bilang pada suami saya soal anak saya mengikutkan ekspresi saya. Sayang banget ya kalau dia nggak dapat, dia kehilangan. Dan saya juga merasa karena kita nggak bisa beri juga, tapi kok kenapa kita juga menghalangi. Jadi ada suatu ekspresi, suatu feeling yang sebenarnya oleh Weber itu menjadi Verstehen ya. Nah, oleh Habermas dia menjadi suatu communicative action. Nah, ini sebenarnya ada hubungannya nanti dengan iman ya. Kalau saya pelajari, saya kadang-kadang menangis mengucap syukur. Kenapa saya terakhir-akhir udah saya punya S3 2 ya. Saya belajar master dan sebagainya, tapi kok saya masih belajar teologi lagi, saya dapat sertifikat program ministry lagi. Saya paham sekarang bahwa memang iman itu pun punya yang namanya ini ya, yang sebenarnya sudah dibuktikan waktu Abraham pegang tongkat ular ya, dia berupa tungkat tapi kok bisa jadi ular. Tuhan mampu merubah segala sesuatu. Jadi ini adalah kaitannya kalau kita belajar dalam konteks berjalan bersama Tuhan. Lalu apa yang disebut obligation? Obligation itu ya kepatuhan kita, sama seperti iman atau sebagai percakapan tadi. Artinya marilah kita buka jalan. Ya, kasih dia, ambil tuh hadiahnya itu beasiswa. Kita bimbing, kita lindungi dia. Kalau dia ada apa-apa, saya bersedia terbang. Saya nggak pikirin biayanya. Ya, waktu itu saya pikir ya kan saya bisa dalam berangkat tugas ya bisa sekalian mampir begitu. Jadi ada aksi yang mewarnai, yang di-share sebagai mutual share definition dan ada mutual understanding. Ini luar biasa indah. Kalau saudara-saudara pasutri mampu berlatih ya, mengenai hal ini, nanti lama-lama terbiasa, beri hikmat itu bisa diminta kok dari Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita ya. Jadi terjadi communicative action yang melahirkan understanding, coordinating action. Dan ingat, bisa aja mentok-mentok ya. Gender Harmoni dalam kesempatan yang lalu mengatakan respect itu harus, karena kita dasarnya semua sinners, orang berdosa ya. Kita harus menghargai orang lain, sama Allah juga mau mengampuni orang seberapa merah ya, merah seperti darah tapi bisa jadi putih seperti salju ya. Jadi ini harmonizing action orientation itu bisa melahirkan social integration of love. Tapi dia ada panah yang melok gitu ya. Kenapa? Karena di luaran tuh masih ada, dan saya ngalamin udah kita akur sama pasangan kita, lalu ada orang lain ngomong kedengeran lagi, keluar lagi legitimation crisisnya. Nah, itulah sama seperti apakah kita sudah diselamatkan sekali, mengaku dosa, dibaptis, lalu seumur hidup tidak akan berbuat dosa lagi? Kayaknya susah. Tanpa kita sadar mungkin kita akan jatuh lagi, tapi memang kita jatuh tidak tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Kenapa? Karena iblis masih ada di sekitar kita, yang saya bilang there is no light with a dark stick on it. Jadi kamu tidak bisa lihat terang kalau di sekeliling nggak ada gelapnya. Dan hidup manusia itu selama kita masih ada di dalam dunia, ya memang kita dikelilingi ya hal-hal yang jelek-jelek itu. Jadi ini saya cuma kasih kata-kata lack of feedback ya. Jangan sampai feedbacknya dampening atau amplifying, tapi harus yang positif. Tadi dikatakan harus yang positif dan objektif ya. Kita lihat sekarang kita
percepat aja karena kita lebih baik berdiskusi nantinya. Yang disebut harmoni, saya kurungin family communicative action karena ini khusus dibangun awalnya waktu penelitian saya. Saya baca buku tuh tebel-tebel, kemudian saya baca lagi, saya ikut-ikutan mabuk lagi karena memang sangat sulit, tapi puji Tuhan saya menemukan kembali apa yang sudah saya pelajari, bahwa di dalam family yang ingin harmonis, itu kita sepakat dulu harus ada partnership. Maka partnership ini artinya harus ada shared definition yang tadi. Dan harus ada mutual, artinya saling memberi, saling mengambil, ada take and give ya, understanding, dan harus ada konsensif dan kooperatif. Tadi kita udah bilang begitu ya. Harus ada rationality tadi mengenai validity claims ya. Dan nggak mesti karena perempuan itu ada women barrier, nggak mesti harus tulis saya begini, dengan ini saya, lalu saya nggak usah lah dengan simbolik. Anda memeluk, Anda memegang, Anda bersandar di bahu sang kekasih, itu pun sudah merupakan suatu communicative action karena dia mengandung apa? CEO, cognitive, expression, dan obligation ya. Kita dapat menerima berkat dan ditolong oleh Allah sendiri dalam segitiga. Ingat ada bintang di atas. Saya gambar simbol gender ya. Waktu saya bikin berdiri, waktu itu saya masih konsultan di Benek PP ya. Dia bilang, ini Bu Erna kayaknya laki nindi perempuan. Jadi ya udah saya miringin ya. Jadi kalau ada simbol-simbol, tapi ini saya mau rebahin begitu, bukan berarti laki-laki menyeret perempuan, tetapi dia sejajar, setara ya. Kata-kata yang mudah kita ingat kalau nanti kita praktekin mengenai CEO itu, cognitive, expression, obligation ya. Jadi misalnya cognitive itu artinya I see, saya paham. Saya paham, oh iya. Jadi saya pikir dulu, jangan sembarangan, tapi nggak ada artinya. Udah pas ngomong, suaminya udah nggak mau dengar, atau suaminya juga saking pinternya langsung to the point, perempuannya kaget, nggak ngerti ya, karena mungkin tingkat pengetahuannya beda ya. Aduh, ekspresi ya, mulailah dengan diri sendiri. Saya, nanti saya kasih contoh lagi ya, and I do, jadi saya mau, saya bagaimana merasakan apa dan saya mau melakukan. Jadi saya tulis di bawah, right or wrong is not the issue. Tuhan tidak memandang besar kecilnya salahmu. Buktinya penjahat yang udah disalib aja masuk surga. Nah, saat ini engkau mengaku, maka saat ini juga engkau menerima keselamatan. Jadi enggak bisa, oh karena dosamu besar tunggu dulu ya 3 tahun, 30 tahun atau berapa tahun. Enggak. Jadi di dalam komunikasi jangan sebut-sebut salah siapa. Jangan cari-cari siapa yang benar, tapi mari kita bersama-sama, sama seperti kita yang berdosa dibenarkan oleh Allah ya. Semua orang berbuat dosa ya, menjadi pendosa, tetapi Tuhan, God change us as the children of God and light of the world. Jadi Tuhan mengubah kita menjadi anak-anak Allah dan juga terang daripada dunia ya. Ini yang saya janjikan yang lalu tentang hasil penelitian kualitatif. Ingat, gender harmoni itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Saya sudah kasih tahu tentang 56% turun dengan menggunakan effective communication. Nah, ini ada bukti bagaimana hasil penelitian kualitatif kami ya, saya terjemahkan ya dengan harmony ways ya, supaya dengan kasus ini kita lebih jelas. Nanti silakan kita berdiskusi. Temuan pertama, ya, jelas patriarchy culture. Jadi semua rata-rata laki-laki yang nomor 1, laki-laki yang berkuasa, bahkan mertua laki-laki berkuasa, bahkan keluarga laki-laki merasa cucunya adalah cucu dalam begitu. Jadi perempuan itu jadi dipinggirkan, namanya marginalisasi.
stratifikasi, ya, dia di turn down. Padahal itu di mata Allah kita sesama manusia dan setiap orang berharga, ditulis di telapak tangan, ya. Maka ini satu-satunya cara adalah dengan egalitarian culture. Kembali kepada Kejadian 2 ayat 18. Kita ini dinikahkan sepadan. Wanita sepadan, laki-laki sepadan, ya. Ada equality, equity. Kita nanti bicara lagi tentang itu kali yang akan datang lebih dalam, ya. Dan yang temuan kedua adalah ternyata pasangan-pasangan yang selama 1 sampai 3 tahun pertama pernikahan itu mengalami masalah, ya, itu selalu berimbas untuk seterusnya. Saya juga nggak tahu apakah penelitian ini perlu kita kohort ya istilahnya dalam statistik. Jadi ini sekali lagi kadang-kadang saya menangis lagi. Kenapa Tuhan bikin saya jadi statistician? Saya ini ahli riset. Saya disekolahkan oleh pemerintah. Walaupun saya tolak ke Amerika, saya jadi ahli statistik. Saya sekolah di sana dan saya bahkan kerja di research center. Jadi kalau secara riset ya kita mau cohort itu tadi, ya. Tapi saya percaya karena ini sudah ditemukan, ya. Ini perlu kita siasati. Bagaimana nanti kita lihat, ya. Satu-satunya yang bisa ditawarkan oleh Gender Harmony adalah harmony communicative action. Karena saya suspek, jadi saya berat ke dalam dugaan saya, sesuai dengan data yang kami ambil, itu biasanya trouble itu karena di komunikasi. Karena hubungan yang tidak terbuka, ya. Karena patriarchal culture tadi juga mempengaruhi, ya. Yang ketiga adalah adanya sinkronan daripada laki-laki dan perempuan, suami istri ini tugas siapa gitu loh. Apakah ini kemarin kita bilang dia salah ngerti. Jadi hamil, punya anak itu urusan perempuan, padahal ya itu urusan keluarga, ya. Karena destiny perempuan itu memang hamil menyusui, tapi pada waktu kita awalnya sama-sama intercourse, punya anak, ya sampai akhir itu adalah anak yang dititipkan kepada orang tua. Jadi ini harus ada adjusted role expectation. Saya tidak ulang lagi karena ini kita sudah bahas di pertemuan yang lalu-lalu dari yang pertama sampai yang kelima, ya. Jadi silakan di teori Ravenhill dilakukan lagi, diperbaiki. Lalu mengenai usia, orang bilang ini karena suaminya lebih tua, lalu takut, nanti kualat, ya, atau bahkan bekas gurunya, bekas dosen atau pendeta lagi takut, jadi takut berdosa. Ya karena Michael Foucault bilang salah satu ada 5 posisi, ya nanti kita bicara soal itu. Salah satunya adalah pemuka agama itu ditakuti manusia, yang berikutnya ada dokter gitu, ya. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu temuan juga, ya. Jadi kita pakailah ethical harmony way, ya. Kemudian ekonomi juga ternyata mempengaruhi, baik kaya atau miskin ternyata sama-sama bermasalah, ya. Kita akan bahas nanti di lain kali kalau ada kaitan dengan ekonomi. Nah kalau kita lihat, ya, dari semua itu sampai yang ke-6, nanti yang ke-7 saya bahas khusus, itu kita bisa selesaikan dengan communicative action. Inilah yang menyebabkan Gender Harmony menemukan cara tengah-tengah respect, effective communication menjadi unity, ya. Kita hampir selesai pembahasannya. Ini terakhir hadiah saya. Bagaimana kita nggak bisa latihan karena ini adalah talk show. Mungkin kalau ada kesempatan kita mengadakan suatu retreat, ya, atau camping pasutri, kita bisa latih ini, ya. Jadi ada 4 faktor yang kegagalan di dalam pasutri-pasutri yang terkena KDRT itu, ya. Jadi dia misunderstanding. Terus ini harus karena communication-nya. Gimana cara ngobatinnya? Bagaimana cara mengatasinya? Kata-kata HCA, Harmonic Communication Action, itu adalah misalnya, ya saya pikir orang maunya begini, ya. Jadi gimana, ya? Bicaralah dari rasional. Jadi jangan, kenapa sih kamu nggak begitu? Kan
saya begini. Jadi itu udah perang, bukan harmony ways ya. Mungkin ya, atau memang hampir dapat dibuktikan memang mereka tidak berkomunikasi. Jadi memang seharusnya seorang istri atau seorang suami itu berbagi komunikasi. Jadi cara mengatasinya kalau memang ini udah kejadian ya, biasanya, oh ya saya pikir kamu, kamu sih, daripada berantem, kata-katanya adalah mulai I suggest, saya saran. Ya, itu adalah kognitif. Ingat tadi CEO, cognitive expression obligation. Ini saya saran kita lakukan apa sih yang sebenarnya orang inginin. Kamu melakukan ini atau saya melakukan ini. Ya, yang kedua, kegagalan karena tidak terpenuhi. Misalnya janji pulang sore atau malam, janji mau masak ini atau dia nggak jadi masak. Lalu berantem, tangkar. Kamu sih gimana sih? Kamu dasar kamu tidak mikir-mikir. Lalu saran daripada gender harmoni, ingat situasi itu harus Anda terjemahkan secara communicative action. Saya menyesal, oke lah, kalau memang tadinya itu tugas kamu, saya mau harusnya pulang sore, kamu udah malam, saya menyesal pulang malam. Karena tadi ada enak dengernya. Tapi kalau kayak bilang, ya gimana nggak malam? Karena itu cari alasan namanya. Ya. Kemudian ini yang saya kasih warna merah adalah patriarchy culture. Karena memang banyak sekali kasus-kasus ya, ratusan daripada sampel kami ya, hampir 80-90% itu karena patriarchy culture. Tapi yang bahaya ini adalah yang nggak kelihatan, tapi ternyata banyak sekali terpancar adalah property bias sesama. Dia merasa perempuan itu milik gue, nggak boleh ditegur. Ada yang perempuan tadinya kerja nggak dikasih kerja, nggak boleh ketemu laki-laki lain, ngomong aja nggak boleh. Itu semua kebebasannya dibatasi, bahkan nggak boleh hubungan lagi dengan keluarga asal dan sebagainya. Ini limitation of freedom itu udah violence ya. Jadi bagaimana cara kita komplain? Gak bisa yang perempuannya, biasa perempuan kan yang ditekan, dia bilang, saya gak mau, pokoknya saya gak mau. Gak bisa. Jadi kita cara bilang, I guess, jadi kembali kognitif ya. Kognitif. Nobody wants. Saya pikir nggak semua orang nggak mau dijadikan budak. Jadi hal-hal seperti tadi saya katakan, ini adalah hadiah buat anak saya. Kita nggak bisa kasih, Pak. Kasihan kan, ini kan buat dia, tapi kenapa kita blok? Jadi itu satu percakapan yang komunikatif, ya, tidak sekedar communication. Lalu yang terakhir ini women barrier. Banyak laki-laki salah mengerti, disangkanya ini women tugas perempuan. Jadi semua di dapur tugas perempuan ini apa, padahal di Alkitab nggak ditulis tuh bahwa perempuan mesti masak dan apa, walaupun di kitab pengkhotbah Salomo dia bilang perempuan yang baik adalah yang ngumpulin ini, itu zaman dulu ya, istrinya juga hampir 1000. Jadi kalau sekarang kita terapkan bahwa wanita dan pria, laki-laki dan perempuan sepadan ya, kita sadar bahwa kita memang punya limitasi, maka kita ngomong, kayaknya saya nggak bisa lakukan itu, saya minta tolong, ya. Jadi saya sering minta tolong juga sama suami saya, ya, misalnya pasang gas, mungkin saya diajarin bisa, tapi saya nggak tahu gimana, saya nggak pede, walaupun saya sebenarnya dokter ya, dokter gigi, saya mestinya paham juga teknologi, tapi saya nggak pede tuh buka-buka gas. Jadi saya bilang, Pak gasnya habis, boleh nggak minta tolong? Ya udah dia pasangin dia dan sebagainya. Jadi ada satu hal yang tanpa kita sadari, di satu sisi ini laki-laki dan perempuan, laki-laki kalau jadi hero dia seneng loh. Tanya deh Pak Arlianus, kalau dia jadi hero sama istrinya seneng kan kayak Pak ya. Kalau dibandingkan diabaikan, nggak ada gunanya lo jadi laki. Nah kan jadi legitimation crisis. Nah, jadi kita semua berbeda. Kenapa? Emang Tuhan bikinnya begitu, ibarat mur sama baut ya, kanan sama kiri, tangan nggak sama ini ya, tangan saya
nggak sama, yang satu begini ya. Jadi muka kiri kan. Perempuan laki-laki itu dipadu untuk menjadi komplement. Ya, komplement artinya ada yang beda, makanya bisa ngatuk ya. Jadi kita diciptakan berbeda, maka kita diwajibkan untuk sama-sama mensyukuri berkat Tuhan ini ya. Maka kita mau menjadi partner sebagaimana dia yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, saya tadi udah bilang semua orang tidak ada yang sempurna ya. Dia terang tapi ada gelap di sekelilingnya. There is no light with a dark stick on it. Ya, saya slide terakhir ini sebelum saya kasih kesempatan kepada yang bersaksi. Tanpa sadar, saudara-saudara, 6 seri kita berbicara ini dari awal. Walaupun tadinya saya nggak bermaksud begitu, tapi Tuhan menjadikan seperti itu. Ini beruntut ya. Kita bicara tentang effective communication yang ada di tengah-tengah. Tujuannya adalah untuk persatuan, unity daripada suami istri. Yang diawali dengan respect. Kenapa? Kita make mistake. Ya, nggak ada satupun yang sempurna. Nah, saya tulis di situ, di slide-nya ada harmony communicative action. Ya, ingat, waktu saudara melakukan komunikasi dengan benar sekalipun, masih ingat tadi slide-nya, ada social action, ada pengaruh institusi dari luar. Kadang-kadang tidak disangka-sangka teman sendiri, ataupun katakanlah keluarga kerabat sendiri yang bisa membuat suatu tekanan ya, pressure ya, dan membuat dia kembali ada legitimation crisis. Maka tugas kita adalah sin verstehen. Artinya kita interpretif ya, understanding, kita assumption, memang kita coba seperti Mark Weber, kita lakukan suatu communicative action ya. Saya tulis ayat-ayat di sebelah kanan, saudara-saudara mungkin sudah hafal itu. Kejadian 2:18 sepadan, kejadian 2:24 itu meninggalkan ayah ibu, karena kita ada border ya dengan keluarga asal, mertua, orang tua. Lalu kita harus rendah hati ya, termasuk suami ya, bukan hanya perempuan aja ya. Dan ingat, suami itu harus juga sebagai Kristus yang adalah menyelamatkan. Jadi jangan minta tunduk-tunduk tapi tidak menyelamatkan dan tidak berperan seperti Kristus ya. Dan kemudian saya katakan juga hal-hal yang lain, saudara bisa cari. Unity, pasutri yang kita ingin bicarakan ini, setelah saya tulis, ternyata di ujungnya saya ketemu, oh ini saya masih utang lagi ya. Ada cleaving, kita udah tahu, affection, tahu, partnership, tahu, etos, tahu, dual income family, tahu, ya. Mungkin servant leadership kita bicara lain kali. Ada gender transformation, kita udah bicara. Family resilience, kita harus bicarakan apa itu sebenarnya daya tahan sebuah keluarga. Dan di atas sekali saya juga kasih alat yang dulu pernah saya sebut-sebut tentang Max Weber punya 3P ya. Kita bicarakan, saya janjikan nanti lain kali di dalam family resilience. Dan Virginia Satir kita sudah bicara tentang 5 freedom. Ada lagi yang zero critical judgment. Kenapa hal ini saya bicarakan? Saya mau kasih contoh. Kalau pertanyaan saya ya, tadi ada lingkaran komunikasi, bisa sukses, bisa gagal. Kalau si suami tetap punya gap dengan si istri, dia merasa, lu apa sih perempuan? Ya, maka tidak terjadi shared definition. Tidak terjadi mutual understanding ya. Maka kita perlu alat-alat seperti Virginia Satir, Max Weber, zero critical, apa zero critical judgment itu yang ternyata di firman Tuhan dikatakan jangan menghakimi. Ya, kadang-kadang ada yang nanya, kok saya menghakimi, Bu? Kan benar. Suami saya memang arogan. Mertua saya memang sombong. Itu sama dengan penghakiman. Jadi kalau kamu sebut anak kamu bodoh,
Itu namanya critical judgment ya. Jadi lama-lama dia bodoh bener gitu. Jadi selama kita berharap ada perubahan, jangan kita sebut suatu critical judgment, tapi kita sebutlah dia memang kata-katanya keras. Jadi itu noun. Jadi hal ini saya janjikan untuk bisa kita bahas lebih jauh di kali yang akan datang. Dan yang berikutnya adalah saya cuma kasih satu slogan, karena kita ada laki-laki 2 ya, tapi banyakkan perempuan nih kita juga ya, sama Santi sama Fanny ya. Women's empowerment is family advancement. Jadi artinya pemberdayaan perempuan. Jadi semua seri Gender Harmony ini memberdayakan. Memberdayakan bukan hanya perempuan tapi gender. Karena itu disebut bukan women empowerment lagi, tapi gender empowerment. Adalah family advance, adalah suatu kemajuan buat keluarga. Yang artinya keuntungan buat laki-laki juga. Towards, jadi menuju kepada investasi masa depan. Demikian. Silakan Pak Arnus. Terima kasih Bu Erna atas penjelasan yang sudah diberikan, dan ini sangat menolong kita untuk memahami ya, ada istilah-istilah baru tadi itu ya, CEO, cognitive expression, dan obligation ya, istilah kepanjangan yang baru dari CEO yang biasa kita kenal ini, menolong kita untuk dengan lebih mudah mengingat prinsip-prinsipnya. Terima kasih kepada Dr. Erna Suryadi yang telah memberikan penjelasan ya, juga respons atas pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semua kita yang bergabung dalam acara ini. Saya percaya ini bukan saja memperkaya wawasan kita, tapi juga akan menolong kita para pastor untuk menciptakan keharmonisan dan relasi yang setara dalam pernikahan kita, sehingga kebahagiaan yang Allah telah sediakan itu dapat terus kita alami. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pasutri yang telah bergabung melalui kanal YouTube YKB GKI TV. Bila ada yang memerlukan dukungan doa atau membutuhkan teman ngobrol menghadapi persoalan keluarga, silakan hubungi para konselor kami. Ada Pasutri Pendeta Edwin dan Ibu Pungki di nomor 0878 28535190. Ada Pasutri Pendeta Jimmy dan Ibu Tika di nomor 0877 7513 1000. Ada Pasutri Pendeta Hendra dengan Ibu Vika di nomor 0812 3960 1234. Dan ada Pasutri Pendeta Daud dan Ibu Christine di nomor 0813 8073 5250. Mari terus meningkatkan kualitas komunikasi kita agar setiap elemen yang terlibat di dalam mencipta harmoni itu sungguh-sungguh dapat kita bangun sehingga pernikahan bahagia terus kita alami. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas pertemuan kami kali ini, penjelasan-penjelasan dari Ibu Erna, sharing dari 2 rekan kami, Pak Hermawan dan Ibu Fani, juga dari Pendeta Santi. Terima kasih karena kami percaya ini semua akan bukan hanya memperkaya kami dengan wawasan-wawasan yang semakin luas, tapi menolong kami untuk membangun komunikasi yang semakin baik, untuk keluar dari rasa takut yang menghalangi kami untuk mengekspresikan harapan-harapan kami. Supaya dengan demikian kami boleh semakin saling belajar mengerti dan boleh saling menyempurnakan, saling mencukupkan kebutuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi para pasutri yang sedang mengalami kendala-kendala komunikasi, mungkin yang sedang stuck, yang tidak berbicara satu dengan yang lain. Berikan kepada mereka Tuhan kemampuan untuk merenung dengan mendalam, berpikir dengan semakin bijak, agar boleh mencari cara dapat membuka komunikasi dengan baik, supaya kebahagiaan yang Tuhan telah sediakan dapat mereka alami kembali. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami jauh dari sempurna. Sempurnakanlah karena doa ini kami naikkan kepadamu dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa pada hari Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.